Izin melanjutkan, majelis. Silakan. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, selanjutnya disebut Perma 4 2015, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi satu-satunya forum pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan penyalahgunaan wewenang atau ondrah matter of Haysdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam suatu tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana sebelum adanya proses pidana. Adapun ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Perma 4 2015 tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan izin dianggap telah dibacakan. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dianggap telah dibacakan. Pasal 2 ayat 1 Perma 4 2015 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada dan atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Mohon perhatian yang mulia, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku. Berdasarkan segenap dalil kami di atas, surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan prematur karena pembuktian terhadap unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah matah over Haysdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum atas tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana harus terlebih dahulu melalui proses identifikasi pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku tidak dapat diterima. Mohon perhatian yang mulia, bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan perkara aku yang dilaksanakan tanpa didahului oleh pengujian terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin selaku pejabat pemerintah pelaksana melalui Peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar asas presumptio iustae causa, karena suatu tindakan administrasi pejabat dianggap benar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau ondrah mata over Haysdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum sepanjang tidak atau belum diputuskan sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun argumentasi tersebut didasarkan pada ketentuan dan pendapat ahli sebagai berikut. Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Petun dianggap telah dibacakan. Pasal 4 UU Petun dianggap telah dibacakan. Pendapat ahli Filipus M. Hajon dalam Suparto Wijoyo Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara yang menyatakan sebagai berikut. Asas presumptio iustae causa merupakan asas yang mengartikan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah selalu dianggap absah apabila hakim tidak memutuskan sebaliknya. Filipus juga menyebutkan bahwa tindakan pemerintah harus selalu dianggap rahmatah sampai pada saat adanya suatu pembatalan. Beliau menganggap bahwa asas ini merupakan asas yang menciptakan keseluruhan tindakan pemerintah menjadi rahmatah. Rahmatah menurut pendapatnya merupakan tindakan yang absah menurut hukum, sedangkan ondrah matah adalah tindakan yang melawan hukum. 11. Selanjutnya, mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa segenap uraian di atas juga sejalan dengan asas contrarius actus sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Lutfi M dalam contrarius actus Kamus Hukum Majalah Konstitusi nomor 126 tahun 2017 halaman 78. Dikutip dari Imam Sukadi, asas contrarius actus sebagai kontrol pemerintah terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, yang menyatakan bahwa contrarius actus adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa selain hal tersebut di atas, terhadap tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi, ketentuan peraturan, dan perintah atasan yang sah, hanya dapat diperiksa dan diuji dan atau diselesaikan melalui proses hukum administrasi, termasuk pula segala bentuk sanksi. Apabila terhadap hasil pemeriksaan tersebut ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan hanyalah sanksi administrasi yang dapat berupa salah satu dari dan berjenjang, berupa teguran baik itu tulisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan.
sebagaimana dijabarkan oleh Muhajir Darwin dalam Dwi Japriyatno dalam Jurnal Wawasan Hukum, dianggap telah dibacakan. Hukum administrasi tidak mengenal sanksi pidana. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pejabat, maka bentuk sanksinya berupa teguran, baik itu lisan maupun tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, demosi, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang dilakukan dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat merupakan tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana yang dilaksanakan berdasarkan pada tupoksi peraturan administrasi dan perintah atasan yang sah, sehingga apabila terhadap tindakan tersebut diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau onrahmata overhajdat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara dan sanksi atas hasil pengujian tindakan administrasi pejabat pemerintah pelaksana tersebut hanyalah dapat berupa sanksi administrasi. Bagian B, tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara akuo telah dilakukan secara tidak sah. Mohon perhatian yang mulia Majelis Hakim, bahwa selama pemeriksaan perkara akuo, terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan proses sebagai berikut. A. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalankan penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri sehubungan dengan tindakan yang telah dilaksanakan dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat selama 22 hari. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ditetapkan sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan laporan polisi nomor 0446 Polri sejak tanggal 24 Agustus 2022. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani pemeriksaan di lantai 15 Barreskrim Polri sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam BAP tersangka tanggal 29 Agustus 2022 dengan BAP tambahan tersangka pada tanggal 23 September 2022. D. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Cabang Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Agustus 2022 hingga tanggal 17 September 2022 dan diperpanjang hingga tanggal 27 Oktober 2022 berdasarkan perintah perpanjangan penahanan nomor SP Han 28 dianggap telah dibacakan. E. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terhitung sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan kejaksaan. F. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin selaku tersangka dalam laporan polisi 0446 telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada PN Jakarta Selatan dan sejak tanggal tersebut terdakwa Arif Rahman Arifin berstatus sebagai tahanan PN Jakarta Selatan. Bahwa pada saat terdakwa Arif Rahman Arifin sedang menjalani penempatan khusus pada tanggal 29 Agustus 2022, terdakwa Arif Rahman Arifin secara melawan hukum telah dibawa keluar atau meninggalkan ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri untuk diperiksa oleh penyidik di Tipit Siber di lantai 15 Barreskrim Polri terkait laporan polisi 0446. Bahwa pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus yang dilaksanakan di lantai 15 Barreskrim Polri tersebut telah membuat terdakwa Arif Rahman Arifin meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa ada izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum. Dan hal tersebut membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum karena berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang peraturan disiplin anggota Polri disebutkan bahwa anggota Polri yang sedang ditempatkan dalam penempatan khusus dilarang untuk meninggalkan ruangan penempatan khusus tanpa izin ankum dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 angka 13 PP 2 nomor 2 tahun 2003. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan atasan yang berhak menghukum selanjutnya disingkat ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan putusan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Pasal 33 PP nomor 2 tahun 2003. 1. Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh ankum. Kedua,
anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankum. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian berupa pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin di luar penempatan khusus tanpa adanya izin dari Ankum merupakan tindakan kepolisian yang melanggar hukum yang menyebabkan setiap keterangan, kesaksian, dan kehadiran dari terdakwa Arif Rahman dalam proses tindakan kepolisian dan penuntutan perkara aku tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum saat pemeriksaan maupun pemidanaan maupun penjatuhan putusan perkara aku. Maka dari itu, proses persidangan perkara aku berkonsekuensi yuridis untuk dinyatakan melawan hukum atau setidak-tidaknya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum sebagai berikut. Munir Fuadi dan Sylvia Laura Fuadi, hak asasi tersangka halaman 65. Inilah yang disebut dengan teori tentang buah dari pohon beracun, fruit from the poisonous tree. Jadi, jika informasi dari seorang tersangka didapatkan dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya informasi tersebut juga akan menjadi tidak pantas untuk dipergunakan sebagai bahan hukum. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan aku beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa segenap proses penyidikan yang dilakukan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin dilakukan secara tidak sah karena pelaksanaan BAP atas terdakwa Arif Rahman Arifin melanggar prosedur untuk meninggalkan penempatan khusus tanpa izin Ankum sebagaimana diatur dalam PP nomor 2 tahun 2003. Selanjutnya izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Poin eksepsi kami selanjutnya adalah surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa pokok keberatan selanjutnya kami ajukan karena surat dakwaan aquo obscur libellum dan melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan pasal 143 ayat 3 KUHP. Sehingga surat dakwaan aquo harus dinyatakan batal demi hukum. Adapun berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-J-A-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan. Nanti selanjutnya akan disebut sebagai Seja nomor 4-1993. Diketahui bahwa pengertian cermat, jelas, dan lengkap dalam penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut. 1. Uraian secara cermat yang telah dibacakan. 2. Uraian secara jelas yang telah dibacakan. 3. Uraian secara lengkap yang telah dibacakan. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyatakan bahwa surat dakwaan aku yang dirumuskan oleh saudara penuntut umum telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak cermat. Uraian dakwaan disusun secara tidak cermat karena jaksa penuntut umum gagal menguraikan kesamaan niat terkait pasal penyertaan dalam dakwaan. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Jungto 33 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 Jungto pasal 32 UU ITE, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa dakwaan saudara penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 terkait perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin. Hal ini tercermin dalam uraian peristiwa surat dakwaan akuo yang tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama perbuatan antara saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo selaku Kadif Propam Polri sebagai pemberi perintah dan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagai pihak yang diperintahkan, baik itu dalam surat dakwaan pertama primer dan subsidiar maupun dalam dakwaan kedua primer dan subsidiar. Bahwa diperlukannya dua syarat yang wajib dipenuhi agar terdakwa Arif Rahman Arifin dapat dianggap memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yakni harus adanya kerjasama fisik dan kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sebagaimana diatur dalam beberapa sumber hukum sebagai berikut. Aris Sohrat tanggal 29 Oktober 1934. Bahwa agar suatu perbuatan termasuk bentuk turut serta, ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu antara para pelaku ada suatu kerjasama yang diinisyafi dan para peserta bersama telah melakukan. Selanjutnya ada jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 15 K/KR 1970 tertanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa dalam legik delik atau dalam suatu tindak pidana yang dalam ketentuan undang-undang harus dilakukan dengan sengaja itu, objek para medepleher harus ditunjukkan kepada semua unsur delik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan segenap dasar hukum di atas, maka saudara penuntut umum tidak cermat menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena tidak menguraikan adanya kesamaan niat atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin dengan rincian fakta sebagai berikut. Unsur kesamaan niat tidak terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian saudara penuntut umum dalam halaman 11 sampai dengan halaman 12 surat dakwaan akuo, diketahui bahwa setelah terdakwa Arif Rahman Arifin diajak menonton salinan rekaman CCTV yang telah disalin oleh saksi Baukini Wibowo, terdakwa Arif Rahman Arifin memberikan laporan kepada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku atasan langsung terkait salinan rekaman CCTV tersebut. Terhadap laporan tersebut, Brigjen Pol Hendra Kurniawan mengajak terdakwa Arif Rahman Arifin untuk bersama-sama menghadap saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo. Adapun setelah Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan terdakwa Arif Rahman Arifin menghadap saksi Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo dengan emosi dan nada tinggi memerintahkan agar memusnahkan dan hapus semua salinan rekaman CCTV yang berada dalam laptop saudara Baikuni Wibowo dan menyampaikan ancaman dengan mengatakan, kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat. Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Bahkan sebagaimana termaktub dalam halaman 13 alinea kedua surat dakwaan akuo, penuntut umum dengan jelas mengkategorikan bahwa perintah dari saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo tersebut merupakan sebuah ancaman sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV dan seterusnya. Mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan ini kami mohon izin kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara akuo untuk melihat kembali posisi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan jernih dan penuh rasa keadilan. Terdakwa Arif Rahman Arifin hanya berada pada tempat dan waktu yang salah sehingga sangat tidak adil apabila beliau didakwa memiliki kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo untuk menyembunyikan kebenaran terkait dugaan pembunuhan korban Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Adapun berdasarkan fakta dan kronologi yang tertulis dalam surat dakwaan akuo, sudah jelas yang terjadi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo malah menyatakan bahwa yang terdakwa Arif Rahman
Arif Rahman Arifin keliru, sehingga tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin dapat mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya terjadi di komplek perumahan Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, apalagi mempunyai niat yang sama dengan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, untuk menyembunyikan pembunuhan yang terjadi. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka kami dapat simpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut yang terjadi bukanlah suatu transfer niat dan atau kesamaan niat antara Irjen Pol Ferdi Sambo dan terdakwa Arif Rahman Arifin, melainkan sebuah ancaman dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Pol Ferdi Sambo, kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak cermat dalam menerapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena tidak adanya kesamaan niat yang merupakan syarat untuk terpenuhinya unsur penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan aku dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan. Izin melanjutkan majelis. B. Surat dakwaan tidak jelas. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara aku bahwa dalam Seja nomor 41993 disebutkan bahwa surat dakwaan adalah penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan ketentuan lengkap sebagai berikut. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Bahwa kami selaku penasihat hukum dengan tegas menyatakan bahwa surat dakwaan aku saudara penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum. Dikarenakan saudara penuntut umum tidak jelas menguraikan fakta yang sebenarnya tertuang dalam BAP saksi dan BAP terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pemeriksaan perkara aku. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan hanya berupa asumsi semata dari saudara penuntut umum, sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Uraian dalam surat dakwaan aku bahwa terdakwa menyampaikan arahan dari saksi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo kepada penyidik agar bertanggung jawab. Terdapat dalam halaman 9 surat dakwaan aku. Sedangkan uraian dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk melakukan intervensi kepada penyidik, melainkan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya menyampaikan pesan dari saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Pesan sebagai berikut. Kemudian saya menyampaikan arahan dari Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Ibu Putri, yaitu istri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, tidak tersebar kemana-mana. Penyidik agar bertanggung jawab. Saya datang bukan untuk intervensi, hanya menyampaikan pesan saja. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, bahwa dalam uraian dalam BAP tertuang fakta terdakwa Arif Rahman Arifin tidak memiliki maksud untuk mengintervensi penyidik, melainkan hanya menyampaikan pesan dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan dan saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Sehingga dengan demikian uraian surat dakwaan aku saudara penuntut umum tidak jelas karena memuat asumsi yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti. Bahwa selain hal tersebut, uraian dalam surat dakwaan bukan merupakan rangkaian fakta secara utuh, melainkan hanya penggalian fakta yang dirangkai dengan asumsi dengan tujuan pencocokan unsur pasal. Dengan demikian uraian surat dakwaan harus dinyatakan tidak jelas. Nomor 2, dalam surat dakwaan disebutkan terdakwa Arif Rahman Arifin menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo dan menyampaikan untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Terdapat dalam halaman 13 surat dakwaan aku. Dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku Kadif Propam, yaitu Cuk, back, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 19. Perbedaannya, bahwa uraian BAP menunjukkan bahwa yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk dihapus adalah salinan atau kopi dari rekaman CCTV yang berada di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo.
dan bukan file rekaman asli dalam DVR CCTV sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan akuo. Nomor 3, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa terdakwa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah terdakwa dengar beberapa hari yang lalu tentang kronologis tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Budi Herdi dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang terdakwa lihat pada CCTV tersebut. Disebutkan sekaligus terbantahkan apa yang disampaikan saksi Ferdi Sambo perihal meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terjadi karena tembak-menembak antara Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan Richard Eliezer sebelum saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 sebagaimana terdapat dalam halaman 11 surat dakwaan. Dalam BAP disebutkan bahwa reaksi terdakwa Arif Rahman Arifin setelah menonton isi file video rekaman CCTV komplek Polri Duren 3 adalah mulai meragukan kebenaran informasi yang terdakwa Arif Rahman ketahui. Apakah terdakwa Arif Rahman Arifin salah memahami urutan kejadian atau informasi dari seksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo yang salah. Sebagaimana terdapat dalam jawaban BAP tambahan terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 23 September 2022 butir 4. Perbedaannya bahwa dalam surat dakwaan aku diuraikan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin telah yakin dan mengetahui bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat setelah menonton salinan rekaman CCTV. Padahal isi dari salinan kopi rekaman CCTV tidak menunjukkan peristiwa penembakan ataupun tembak-menembak di dalam rumah, melainkan hanya menunjukkan bahwa Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo tiba di rumah TKP. Bahwa saudara penuntut umum menyusun surat dakwaan akuo hanya berdasarkan asumsi sebagaimana disebutkan di atas. Penyusunan surat dakwaan akuo berdasarkan asumsi dapat berakibat fatal dan surat dakwaan akuo layak untuk dinyatakan batal demi hukum karena berisi uraian yang menyesatkan. Keempat, surat dakwaan menyatakan bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian dengan maksud untuk menutupinya atau menghalang-halangi atau mempersukat penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, lalu dimasukkan ke dalam paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan. Selanjutnya paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Terdapat dalam halaman 55 surat dakwaan akuo. Sedangkan dalam BAP bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin merasa masih di bawah tekanan. Saya mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian saya masukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan saya letakkan di jok ke depan. Kemudian paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah saya patahkan tersebut disimpan di rumah terdakwa Arif Rahman Arifin dan tidak dihilangkan karena masih ragu terhadap perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo. Dan terdakwa Arif Rahman Arifin masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan. Jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus butir 19. Perbedaan uraian ini menunjukkan bahwa maksud terdakwa dalam surat dakwaan tidak dirangkai berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi. Karena sumber uraian tersebut tidak dapat ditemukan dalam fakta pada berkas perkara. Surat dakwaan akuo Surat dakwaan akuo kemudian harus dinyatakan batal demi hukum karena uraian maksud terdakwa hanya didasarkan pada asumsi yang menyesatkan, bahwa berdasarkan segenap bukti dan seluruh keterangan berita acara saksi fakta dalam proses penyidikan diketahui tidak terdapat satupun keterangan dan atau bahan hukum yang dapat digunakan untuk menunjukkan adanya maksud dan atau niat terdakwa untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan. Bahwa selain hal tersebut saudara penuntut umum mengesampingkan fakta yang sebenarnya termuat dalam BAP tersangka, yakni terdakwa mematahkan laptop tersebut karena merasa masih di bawah tekanan dan tidak menghilangkan laptop tersebut karena masih ragu saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo, dan terdakwa masih berpikir laptop tersebut masih bisa digunakan atau diakses datanya. Selanjutnya dilanjutkan rekan. Mohon izin melanjutkan. Dalam surat dakwaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa Arif Rahman Arifin ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ngada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Halaman 8 surat dakwaan akuo. Dalam BAP,
bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 18.30 WIB terdakwa Arif Rahman Arifin oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang kemudian memerintahkan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan supaya penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan putri yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Sebagaimana jawaban BAP terdakwa Arif Rahman Arifin tertanggal 29 Agustus 2022 butir 11. Perbedaannya, uraian dalam surat dakwaan akuo tidak didasarkan BAP dan bahan hukum dalam proses penyidikan karena pada faktanya berdasarkan BAP diketahui bahwa terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Brigjen Pol Hendra Kurniawan untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan untuk membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file pelecehan Ibu Putri Chandrawati tanpa ada fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perihal ada atau tidaknya peristiwa pelecehan. Bahwa uraian surat dakwaan dirangkai dengan asumsi untuk menunjukkan seolah terdakwa Arif Rahman Arifin bertindak dengan memiliki pengetahuan bahwa peristiwa pelecehan merupakan hal yang mengada-ngada. Uraian berdasarkan asumsi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta hukum seharusnya menjadi dasar untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. Bahwa selain ketidaksesuaian antara muatan dalam surat dakwaan akuo dan BAP, terdapat pula inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut. Halaman 5 dan 6 surat dakwaan akuo. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos security dan saksi Irfan Widianto dan mengarahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. Selain itu, saksi Irfan Widianto juga diminta mengambil DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan DVR yang baru. Halaman 10 surat dakwaan akuo. Kemudian saksi Cuk Putranto bersama terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Reki Nelson Soplangit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Halaman 11 surat dakwaan akuo. Mengingat perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang semestinya terdakwa Arif Rahman Arifin mengamankan CCTV tersebut dan bukan menghapus isinya, merusak atau menghancurkannya. Bahwa telah terang dan jelas jaksa penuntut umum telah tidak konsisten dalam menyebutkan objek dalam surat dakwaan akuo, di mana setidak-tidaknya terdapat 3 penamaan objek yang berbeda, yaitu DVR CCTV, dan rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan. Lebih lanjut, dalam surat dakwaan akuo juga tidak dijelaskan detail objek yang terkait dengan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akuo. Dengan demikian, saudara penuntut umum telah tidak jelas dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam surat dakwaan akuo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan akuo batal demi hukum. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa sebagaimana termaktub dalam dakwaan pertama primer dan subsidiar serta dakwaan kedua primer dan subsidiar, diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin didakwa sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta sebagai pelaku yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berkaitan dengan salinan atau kopi rekaman CCTV yang terletak di pos keamanan Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan segenap uraian di atas, surat dakwaan akuo dapat dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap dalam menguraikan bahwa file rekaman CCTV yang berada dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan untuk dihapus oleh saksi Ferdi Sambo adalah hasil kopi atau unduhan.
sedangkan rekaman asli berada dalam DVR CCTV yang telah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau pihak yang disuruh saksi Irfan Widianto segera setelah isi rekaman tersebut dikopi atau diunduh dari DVR. Bahwa selain hal di atas, baik penyidik maupun saudara penuntut umum sama sekali tidak pernah menguraikan adanya kesamaan antara salinan kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli yang berada dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara akuo yang berakibat bukti salinan kopi rekaman tersebut tidak dapat dijamin otentisitas dan keutuhan karena tidak pernah dicocokkan dengan rekaman asli dalam DVR CCTV. Adapun dasar hukum dari argumentasi di atas adalah pasal 6 Undang-Undang ITE yang dinyatakan sebagai berikut. Pasal 6 Undang-Undang ITE dianggap telah dibacakan bahwa ketentuan di atas diperkuat dengan pendapat ahli Abdul Fikar Hajar yang dimuat dalam Jurnal Hukum Adiguna Universitas Tarumanegara yang berjudul Analisis Pembuktian Alat Bukti Closed Circuit Television atau CCTV sebagai alat bukti petunjuk yang menyatakan sebagai berikut. Yang menjadi kesulitan hakim dalam menggunakan CCTV tersebut sebagai alat bukti adalah terletak pada otentisitasnya karena CCTV tersebut dapat dimanipulasi. Namun sekarang dalam perkembangan teknologi bahwa rekaman yang asli itu berada pada drive dari CCTV tersebut sehingga pada sekarang ini hakim sudah tidak begitu kesulitan mengenai otentik atau tidak otentiknya dari CCTV tersebut karena adanya drive yang menyimpan video rekaman asli dari CCTV tersebut. Bahwa selanjutnya Nundirman Munir dalam Pengantar Hukum Siber Indonesia cetakan pertama edisi ketiga Depok 2017 halaman 573 berpendapat sebagai berikut. Diperlukan suatu alat penguji karena bukti digital tidak dapat langsung dijadikan sebagai suatu barang bukti di proses peradilan, mengingat sifat alamiahnya bukti digital sangat tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan sebuah standar data digital yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dan metode standar dalam pemrosesan barang bukti sebagai bukti digital dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah aturan standar agar bukti dapat diterima dalam proses peradilan. 1. Dapat diterima, yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum, mulai dari kepentingan penyelidikan sampai kepentingan di pengadilan. 2. Asli, yaitu bukti tersebut harus berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi dan bukan merupakan rekayasa. Lengkap, bukti bisa dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang mampu membantu investigasi. 4. Dapat dipercaya, yaitu bukti dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya. Jika bukti tersebut dapat dipercaya, maka investigasi menjadi lebih mudah. Bahwa surat dakwaan akuo penuntut umum sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan batal demi hukum karena saudara penuntut umum tidak lengkap menguraikan otentisitas dokumen elektronik yang menjadi objek dalam perkara akuo hanya berupa salinan yang tidak pernah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR. Dengan demikian, surat dakwaan akuo yang disusun oleh saudara penuntut umum tidak memenuhi syarat material dalam surat dakwaan, yaitu surat dakwaan harus cemat, jelas dan lengkap, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karena itu, surat dakwaan akuo harus dinyatakan batal demi hukum. Ini dilanjutkan. Selanjutnya, kami mohon perhatian yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa berdasarkan segenap uraian dalam nota keberatan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau tidak dapat diterima yang menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Arifin masih dalam ruang lingkup administrasi negara sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpandangan lain, bagi kami mohon
agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jakarta, 28 Oktober 2022, hormat kami penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin. Demikian Ketua Majelis dan Majelis Hakim untuk eksepsi atau nota keberatan yang kami ajukan pada hari ini. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan bersama eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya menjadi hak penuntut umum untuk mengajukan pendapat atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Kami beri waktu 1 minggu untuk itu. Majelis Hakim, kalau berkenan hari Rabu tanggal 2 gimana, Pak? Ini terkait dengan persidangan perkara yang lain yang masih terkait dengan ini. Ya. Itu di hari Rabu sudah ada majelis yang menetapkan, ya, biar ini tidak terjadi tumpang tindih, ya, di hari pemeriksaan dalam perkara ini dengan perkara yang lain. Waktunya aja yang apa ya. Kalau untuk apa ini kan enggak lama juga sama seperti ini. Mungkin kalau hari Rabu tanggal 2 majelis kan hanya menanggapi aja, menyampaikan tanggapan aja, mungkin enggak terlalu lama. Kalau diperkenankan majelis. Sebentar. Baik, setelah bermusyawarah ya, dengan menyesuaikan waktu persidangan anggota kami ya, untuk persidangan yang lain, ketepatan beliau juga menjadi hakim untuk Tipikor di Jakarta Pusat. Kita bisa beralih ke hari lain selain dari hari Jumat atau yang diminta saudara minta di hari Rabu, tapi kita akan lari ke hari Selasa. Bukan Rabu, di hari Selasanya. Tanggal 1. Selasa tanggal berapa? 1 November. Siap. Bisa? Siap. Ya ada. Begitu ya. Untuk pendapat penuntut umum kita akan buka persidangan di tanggal 1 November, hari Selasa 1 November 2022. Sementara. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum ditutup? Sementara cukup. Cukup dari penasihat hukum terdakwa? Kalau boleh izin, jamnya jam berapa? Kami tadi sudah tetapkan, sebenarnya pada minggu yang lalu kita tetapkan jam 9 ya, tapi karena tadi ada upacara ya, jadi agak molor, kita tetap di jam 9 saja. Siap majelis. Gitu ya? Siap. Cukup? Baik, sidang dinyatakan ditutup. Kita sudah sama-sama saksikan pemirsa persidangan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa AKBP Arif Rahman Arifin ini dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota keberatan oleh kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin. Ada beberapa poin yang disinggung oleh kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin. Di antaranya tindakan Arif ini dianggap masih dalam ruang lingkup administrasi negara. Maka dari itu diminta untuk peradilan tata negara yang mengurusin ataupun melanjutkan persidangan terhadap Arif Rahman Arifin bukan perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti juga kita akan bahas lebih lanjut seperti apa. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali.